Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yesaya pasal yang kedua ayat yang ke-22. Tema di sini saya bawa adalah jangan pernah mengandalkan manusia. Puji Tuhan, mari kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan pada Yesaya pasal yang kedua ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Saya akan membacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, janganlah berharap kepada manusia yang fana, sebab ia tidak berharga. Puji Tuhan, firman Tuhan pada hari ini kita akan merenungkan bersama-sama bagaimana firman Tuhan ini berbicara kepada kita pada hari ini, bagaimana kita jangan mengandalkan manusia. Mengapa demikian firman Tuhan pada hari ini mengajarkan dan berbicara kepada kita jangan mengandalkan kepada manusia. Firman Tuhan yang pada hari ini saya akan bawakan di sini Tuhan Yesus menegaskan bagaimana kita jangan berharap kepada manusia. Oke, firman Tuhan di sini mengatakan jangan berharap kepada manusia. Firman Tuhan di sini mengatakan jangan berharap kepada manusia. Oke, di dalam kehidupan kita setiap hari kita pasti ada yang namanya butuhkan saling membantu, saling menolong satu sama lain. Tapi firman Tuhan di sini mengatakan jangan berharap kepada mana manusia. Karena berharap ini adalah suatu pengharapan atau kayak kita ini selalu mengandalkan Dia. Apapun dalam kondisi baik dan buruk, kita selalu mengandalkan Dia. Kita tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan Dia. Apapun yang Ia perbuat, pasti kita melihat itu baik bagi kita. Jadi, apapun yang Ia perbuat bagi kita, yang sudah menyenangkan hati kita, maka kita otomatis berharap atau bergantung seutuhnya, bergantung sepenuhnya kepada orang tersebut. Jadi firman Tuhan pada hari ini mengajarkan bagaimana kita jangan berharap kepada manusia. Di sini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini atau BMK, di sini Tuhan menegaskan bahwa jadi janganlah berharap kepada manusia yang fana. Oke, saya ingin menggaris bawahi kata manusia yang fana. Oke. Kata manusia yang fana ini bisa dalam banyak arti. Kita ini manusia ciptaan dari debu dan tanah, yaitu diciptakan Tuhan yang serupai gambar dengan Tuhan, serupa yaitu persis sama seperti gambaran Tuhan. Jadi saya bisa mengatakan manusia yang fana ini, mengapa di sini Tuhan mengatakan jangan berharap kepada manusia yang fana. Oke, manusia yang fana. Kita manusia pasti mempunyai keterbatasan, baik dalam kasih kita kepada sesama kita atau perekonomian atau dan lain sebagainya. Itu kita terbatas. Jika kita berharap kepada manusia, saya ingin mengatakan di sini, jika kita berharap kepada manusia terus-menerus, mungkin di sisi lain kita bisa berharap kepada Dia sesuatu hal yang kita inginkan dari Dia. Dalam hari itu, pada saat itu Dia bisa mengabulkan apa yang kita inginkan dari Dia. Tapi tidak seterusnya atau tidak selamanya Ia terus berbuat demikian kepada kita. Kenapa? Karena pasti di suatu saat juga Ia membutuhkan pertolongan kita juga, atau bisa dibilang Dia itu juga tidak mungkin berbuat terus begini demikian kepada kita, karena kita
juga bisa memerlukan sesuatu juga apa yang kita perlu. Tidak mungkin kita bergantung terus kepada manusia. Dalam hal saling membantu bisa, tapi di sini Tuhan menegaskan berharap. Jangan berharap. Berharap di sini bisa diartikan juga seperti kita memberi pengharapan kita itu sepenuhnya kepada orang tersebut, tidak mengandalkan lagi Tuhan. Itu yang di sini Tuhan menegaskan. Tuhan tidak mau kehidupan anak Tuhan selalu bergantung atau berharap atau menggantungkan harapan kita itu yang sepenuhnya yang untuk Tuhan itu bukan kepada Tuhan lagi, tetapi kepada manusia. Makanya firman Tuhan dalam terjemahan BMK ini, Tuhan Yesus menegaskan janganlah berharap kepada manusia yang fana, karena kita ini manusia yang lemah. Kita tidak mungkin harus memenuhi setiap terus kebutuhan orang-orang begini. Mungkin kita ada keluarga atau teman, sahabat dan lain sebagainya yang berharap kepada kita untuk mengingini sesuatu dari kita. Kita tidak mungkin terus mengabulkan setiap permintaannya, karena kita manusia ini juga pasti ada saatnya kita juga membutuhkan untuk mungkin kita membeli suatu perlengkapan bagi kita, diri kita. Tidak mungkin kita harus mengurusi dia terus, tidak mungkin, karena kita juga manusia ini ada keterbatasannya. Keterbatasan banyak, bisa keterbatasan dalam kasih dan lain sebagainya, bisa seperti perekonomian dan lain sebagainya. Jadi firman Tuhan menegaskan jangan berharap kepada manusia yang fana, sebab ia tidak berharga. Karena apa Tuhan Yesus di sini mengatakan sebab ia tidak berharga? Karena kita manusia yang fana, tidak berharga. Karena manusia kita ini manusia tidak sepenuhnya 100% sempurna seperti Tuhan. Kita manusia ini ada batasnya, batas keterbatasan untuk setiap kali memenuhi apa yang mungkin teman, keluarga atau dan lain sebagainya, adik kakak yang perlu. Jadi maka Tuhan di sini menegaskan jangan berharap kepada manusia yang fana sebab ia tidak berharga. Jadi Tuhan mau itu kita berharap kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita tidak akan kecewa. Mungkin di sisi lain kita berharap kepada manusia, mungkin dalam waktu itu pada saat itu dia bisa menyenangkan hati kita. Tapi ingat, saya ingin menegaskan kepada kita, di suatu saat juga dia bisa akan mengecewakan kita. Jikalau kita bergantung kepada Tuhan, saya bisa katakan Tuhan tidak pernah mengecewakan Anda dan saya. Jadi dalam terjemahan firman Allah yang hidup di sini dikatakan janganlah kamu berharap dan bergantung pada manusia. Seperti tadi saya sudah jelaskan bahwa kita jangan berharap kepada manusia yang fana. Berharap itu kita bergantung kepada manusia atau memberi pengharapan seutuhnya yang seharusnya untuk Tuhan tapi kepada manusia. Jadi janganlah kamu berharap dan bergantung pada manusia, karena sesungguhnya manusia itu lemah. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup ini sangat jelas bagi kita. Kita jangan berharap kepada manusia atau bergantung kepada manusia, karena sesungguhnya manusia itu lemah. Firman Tuhan sendiri yang menjelaskan di sini bahwa manusia itu lemah. Dia tidak sempurna seperti Tuhan yang sempurna 100%. Jadi sudah jelas di ayat sebelumnya. Di sini Tuhan mengatakan jangan berharap kepada manusia yang fana. Fana itu bisa diartikan banyak hal, karena manusia itu lemah, seperti dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Di sini dikatakan jangan berharap dan bergantung pada manusia, karena sesungguhnya manusia itu lemah, bagaikan hembusan nafas sendiri. Jadi apa gunanya mengandalkan manusia? Firman Tuhan di sini menegaskan kepada kita agar kita jangan mengandalkan manusia atau berharap bergantung kepada dia, karena sesungguhnya manusia itu lemah. Jadi dalam terjemahan versi mudah dibaca atau PMD, di sini dikatakan jangan percaya kepada orang lain untuk menyelamatkanmu. Jangan berikan terlalu banyak harapan terhadapnya.
Mereka hanyalah manusia yang belum berhenti bernafas. Jadi dalam terjemahan versi mudah dibaca ini di bagian B, di sini sudah jelas, sangat jelas bagi kita. Di sini mengatakan jangan berikan terlalu banyak harapan terhadapnya. Terhadapnya itu siapa? Yaitu manusia. Jangan berikan terlalu banyak harapan. Harapan itu yang seperti tadi saya sudah katakan, berharap atau memberikan pengharapan yang sepenuhnya kepada manusia. Jadi firman Tuhan mengingatkan jangan berikan terlalu banyak harapan terhadap dia. Bisa-bisa kita bisa kecewa terhadap orang yang kita harapkan selama ini. Karena manusia itu punya keterbatasan. Seperti di terjemahan firman Allah yang hidup di sini dikatakan karena sesungguhnya manusia itu lemah. Jadi jangan coba-coba teman-teman sekalian berharap atau bergantung sepenuhnya kepada manusia, karena manusia itu punya keterbatasan. Bergantunglah kepada Tuhan, karena Tuhan tidak punya batas. Kasih-Nya selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Dalam Yeremia juga pasal yang ke-17 ayat 5-8 di sini dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Dan jadi pada ayat yang kelima ini firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi firman Tuhan ini sangat jelas bagi kita. Firman Tuhan menegur kita sangat jelas bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mengapa Tuhan Yesus berbicara demikian? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Karena mereka kalau mengandalkan manusia berarti mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan. Makanya di sini firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Di dalam terjemahan BIMK atau bahasa Indonesia masa kini dalam Yeremia 17 ayat 5 di sini Tuhan berkata, apabila orang meninggalkan aku, yaitu Tuhannya, dan berharap kepada manusia serta bersandar pada kekuatannya, maka aku akan menghukum dia. Jadi dalam Yeremia 17 ayat 5 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini di sini sudah jelas bagi kita bahwa barang siapa yang mengandalkan manusia, Tuhan sendiri yang akan menghukum dia. Siapapun orang itu, Tuhan akan menghukumnya. Cepat atau lambat, pasti Tuhan akan menghukum dia. Karena ini firman Tuhan yang sudah jelas bagi kita. Yeremia 17 ayat 5 di sini dikatakan Tuhan yang berfirman sendiri, apabila orang meninggalkan aku, Tuhannya, dan berharap kepada manusia serta bersandar pada kekuatannya, maka aku akan menghukum dia. Kata aku di sini adalah huruf kapital yang besar pertama, yaitu Tuhan. Berarti Tuhan sendiri yang akan menghukum dia. Jadi dalam artian menghukum dia bisa banyak arti. Mungkin kita mengandalkan seseorang, Tuhan yang akan mengutuk atau menghukum. Karena dalam terjemahan baru juga Tuhan di situ berfirman di ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi dalam terjemahan BIMK atau bahasa Indonesia masa kini di sini jelas bagi kita, apabila orang meninggalkan Tuhan dan berharap kepada manusia serta bersandar pada kekuatan manusia, maka Tuhan sendiri yang akan menghukum dia. Dan dalam terjemahan Yeremia 17 ayat 5 versi mudah dibaca ini, terjemahannya di sini dikatakan demikian firman Tuhan, terkutuklah orang yang hanya mengandalkan orang lain. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan orang lain demi kekuatan. Itu terjadi karena mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Jadi seperti sebelumnya yang tadi saya sudah jelaskan bahwa barang siapa yang mengandalkan manusia dan bergantung kepada kekuatannya, mereka sama saja dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Karena dalam Yeremia 17 ayat 5 dalam terjemahan versi mudah dibaca ini sudah jelas di bagian B. Di sini dikatakan, di bagian B, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan orang lain demi kekuatan. Itu terjadi
karena mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan pada hari ini, Yeremia 17 ayat 5 dalam terjemahan versi mudah dibaca, di sini jelas bagi kita di bagian paling terakhir. Barang siapa yang mengandalkan manusia berarti sama saja mereka tidak percaya kepada Tuhan. Karena mengandalkan manusia itu pasti kita memberikan suatu pengharapan yang sepenuhnya, yang sebetulnya itu untuk Tuhan, yang kita bergantung kepada Tuhan. Keluar masuk kita, apapun yang kita pergumulkan pasti Tuhan menjaga, menyertai, melindungi kita. Tetapi itu kita berikan semua kepada manusia yang fana ini, yang selalu kita berharap kepadanya atau dan lain sebagainya. Intinya kita berharap kepadanya, berarti sama saja kita itu tidak menghargai kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap makan minum kita, keluar masuk kita, pergumulan kita, apapun itu yang kita lakukan, kerjakan, Tuhan yang selalu mencukupkan kebutuhan kita. Mengapa kita mengandalkan manusia? Apa gunanya mengandalkan manusia? Dalam sisi lain, kita mengandalkan manusia juga bisa dibilang saling membantu, menolong, dan lain sebagainya. Itu tidak apa-apa, karena ada juga firman Tuhan tercatat dengan pesan mengatakan demikian, tunjukkanlah kasih kita kepada seorang akan yang lain dalam hal saling membantu. Jadi tunjukkanlah kasih, berarti itu juga bisa dibilang kayak kita mengharap pertolongan dia untuk membantu kita, karena dia juga menunjukkan kasih, karena itu menunjukkan adalah kita anak-anak Tuhan, begitu. Tapi kalau di sini firman Tuhan menjelaskan bagi kita, jangan mengandalkan manusia, jangan pernah mengandalkan manusia, karena manusia itu sesungguhnya lemah, manusia itu fana, punya keterbatasan. Dan jika orang yang mengandalkan orang lain atau mengandalkan manusia, dia akan dikutuk Tuhan sendiri. Dalam Yeremia 17 ayat 5 dalam terjemahan baru situ dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Di situ Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Jadi dalam terjemahan versi mudah dibaca ini sangat memukul kita semua pada hari ini yang mendengar dan melihat kebenaran firman Tuhan. Di bagian akhir ini di sini sudah jelas bagi kita, orang yang mengandalkan manusia karena mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa memang mereka percaya Tuhan, selalu beribadah kepada Tuhan, dengar firman Tuhan, dapat pelayanan di gereja atau dan lain sebagainya. Tetapi di sini saya mau tegaskan, mereka tidak mau percaya kepada Tuhan, yaitu mereka seperti tidak menghargai kebaikan Tuhan, atau mereka meninggalkan Tuhan itu taruh di belakang mereka. Mereka itu selalu mengutamakan orang yang mereka mengandalkan itu setiap hari. Padahal orang itu dia punya keterbatasan. Oke, hari ini dia bisa membantu kita, apapun yang kita mau dia bantu. Tetapi tidak mungkin juga dia terus menerus dia bantu kita. Pasti di suatu saat juga dia itu butuh bantuan kita. Jika kita tidak membutuhkan bantuan kita, maka dia juga akan kecewa, dan kita juga akan kecewa terhadapnya, karena kita tidak membantu dia. Karena dia sudah membantu kita, maka dia juga tidak mau membantu kita kembali. Jadi itu yang Tuhan maksudkan di sini, karena manusia itu lemah, manusia itu fana, punya keterbatasan. Jadi kita itu harus bergantung kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Jadi seperti dalam Yeremia 17 ayat 5 di sini dikatakan di ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Di bagian A ini, bagian pertama ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jika orang yang tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan manusia, dia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Firman Tuhan pada hari ini sudah jelas bagi kita. Mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana kita itu tidak boleh mengandalkan manusia, karena manusia punya keterbatasan, manusia lemah. Tapi kalau kita mengandalkan sama Tuhan, kasih Tuhan itu kepada kita tidak pernah terbatas.
kasih-Nya sangat besar kepada kita. Jadi sebagai kesimpulan firman Tuhan pada hari ini, saya ingatkan bagi teman-teman, saudara-saudara sekalian yang menonton video kali ini, mari kita berharap hanya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah kekuatan perlindungan kita yang sepenuhnya. Jangan berharap kepada manusia, karena manusia itu bisa mengecewakan kita, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Oke, firman Tuhan pada sore hari ini. Sekian dari saya telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman Tuhan ini bisa menjadi berkat, sekaligus menegur kita dan menegur juga saya secara pribadi, agar kedepannya kita tidak mengandalkan lagi manusia, tetapi mengandalkan hanya Tuhan Yesus Kristus yang kita cintai. Oke, puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. God bless. Ciao, ciao.